yang jauh dari urusan perut orang-orang, urusan rizki orang-orang. Saya Pak, kalau ketemu orang miskin, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini menjadi dakwah. Saya kalau ketemu orang miskin, kalau pas memang lagi kebenaran Allah kasih saya kemudian insight begitu Bu, saya suruh lebih sama dia, pernah megang duit 1 miliar enggak? Gitu saya bilang. Pernah megang duit 1 miliar enggak? Insya Allah Pak, orang-orang miskin itu bengong. 1 miliar nggak pernah kebayang. 10 juta aja nggak kebayang. Kalau mau kamu baca Waqiah pagi sore, Waqiah pagi sore, Waqiah pagi sore. Oke? Assalamualaikum. Segitu doang Pak. Tapi Pak, banyak sekali orang miskin. Banyak. Saya dari tahun 99 kok. Lapor ke saya nih, bat salah satu di antaranya ada tukang tambal ban. Quran itu berkah Pak. Kalau nempel sama apa aja, itu yang ditempel gede, luas, tinggi, bagus, baik, itu Quran. Jadi kalau ada kemudian tambahan, kan pesantren Darul Quran Ayastiyah bukan satu-satunya. Di sini sudah ada teman-teman yang buka pesantren, dan nanti akses kami adalah akses Anda juga. Jadi madrasah di sini, pesantren di sini kita bekerja sama. Pokoknya jaringan saya, jaringan kami adalah jaringan ibu bapak semua. Nggak ada kita di sini berkompetisi kecuali fastabiqul khairat, insyaallah. Dan kami tidak pernah punya tabiat membawa kekayaan kampung ke Jakarta, tidak. Jadi perolehan Ayastiyah sini, Darul Quran sini, ya buat di sini. Sebagai jariah kami juga ketika nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ada kemudian amal-amal soleh dari sini. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ketemu tukang tambal ban. Kemudian saya tanya, ini supaya orang cinta sama Quran, karena Quran urusannya sama utang. Orang cinta sama Quran karena Quran urusannya sama jabatan, Quran urusannya sama karir, Quran urusannya sama kekayaan, Quran urusannya sama kekuatan, Quran urusannya sama ilmu, Quran urusannya sama seluruh permasalahan dan hajat manusia. Kalau Quran nempel pada impian seseorang, maka impian itu hasil. Kalau Quran nempel sama masalah seseorang, maka masalah orang itu selesai. Kalau Quran nempel sama kemiskinan itu berubah menjadi kekayaan. Kalau Quran nempel sama penyakit itu pergi, dan kemudian datanglah kesehatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Quran kemudian datang, kegelapan itu hilang. Yang ada adalah cahaya demi cahaya, yang kemudian lahir, muncul, hadir. Kita mencoba babak baru di mana Quran bukan cuma di kuburan. Quran bukan cuma di makam-makam. Quran bukan cuma di perayaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Quran bukan cuma kemudian ketika pindahan rumah. Bukan. Tapi Quran, pengen dapat beasiswa, pengen Pak Ustadz, nih amalin Quran gitu. Jadi Quran tiap hari. Nah ini tukang tambal ban, anak muda lulusan S1 karena susah, karena sulit, karena ekonomi, beliau jadi tukang tambal ban. Ketemu saya nggak nawarin ijazah, saya tidak nawarin satu nama. Kamu temuin si fulan, nanti kamu dikasih modal. Tidak. Yang saya tawarin Quran. Pengen kamu jadi kaya? Pengen Pak Ustaz.
Pengen kamu jadi orang hebat, pengen Pak Ustaz. Kamu baca Waqiah. Pagi sore. Ingat ya, Quran 114 surah. Yang saya kasih baru satu surat. Dan satu surat itu besok hanya dia baca, tidak dia ngerti. Bahkan nama atau judul suratnya saja dia tidak tahu artinya apa. Segitu tidak taunya kita lihat nih. Dalam tempo 2 bulan, alhamdulillah, kios tambal bannya tutup. Tempat dia kerja sama orang, setelah dia baca 2 bulan berturut-turut, tutup. Karena bos-bosnya ngurusin tanah. Lalu dia diajak ngurusin tanah. Hanya dalam tempo 8 bulan, si tukang tambal ban ini mendapatkan bagian 5 miliar rupiah. Enggak bercanda ini. Ini enggak bercanda, Pak. Enggak bercanda. Ustadz Yusuf ini Quran dibawanya ke duit, Quran dibawanya kepada kekayaan. Loh, belum tahu ya. Justru kamu nyari duit, ini jalannya. Nyari duit kan? Nyari kekayaan kan? So, jangan sombong lah. Kerjaan kita tiap hari nyari uang kok. Buat sekolah lah, buat hidup nyari kan? Kalau nyari saya kasih tahu senjatanya. Ini sebaik-baik senjata. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah ayat itu bunyinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ibadah setelah Allah turunkan Quran namanya ibadah minta. Jadi tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di mana Allah bilang Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 186-nya Allah menyuruh kita meminta. Seakan-akan Allah bilang itu ibadah paling utama sama setelah baca Quran, meminta, berdoa. Minta apa? Ya mintanya apa? Mau jadi gubernur, mau jadi menteri. Saya lagi minta terus nih jadi presiden. Ini nggak apa-apa. Namanya gue minta. Mintanya bukan sama anggota dewan. Mintanya bukan sama ketua partai. Mintanya sama Allah. Pengen apa, Pak? Pengen sawah, pengen ladang, pengen ruko, pengen mobil, pengen motor. Terserah. Allah tidak memerintahkan kita secara spesifik. Allah menyuruh kita secara general. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kamu punya permintaan, kamu punya impian, kamu punya doa, mana? Tapi baca Quran dulu. Gitu kira-kira. Kira-kira begitu. Ini anak ini, Pak. Pagi sore baca Waqiah. Ini kan amalan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di kota Mobagu ini baca Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk. Itu, Pak. Tapi jangan sangka loh, Pak. Cuman itu doang itu bukan cuman. Karena itu bukan perkataan Bu Tatong. Itu bukan perkataan Bu Yasti. Itu bukan perkataan siapapun di dunia ini. Itu perkataannya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Dibaca pagi sore 2 bulan bosnya tutup. Udah kamu ikut aku aja. Ngapain bebasin tanah, duitnya dari orang. Dalam 8 bulan dapat bagian 5 miliar. Ngadep ke saya. Pak Ustadz masih ingat saya nggak? Enggak. Beneran nggak ingat Pak Ustadz? Enggak lah, lupa saya. Kalau mau Bu Tatong nggak bisa lupa.
Selalu ingat. Alhamdulillah, karena dari beliau berita bahwa Ibu Yasti akan mewakafkan pesantren